Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Timnas Indonesia. Skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir Grup A. Hasil ini membuat Indonesia finish di posisi ketiga klasemen, di bawah Vietnam dan Singapura. Kegagalan ini menjadi pukulan telak, terutama karena sebelumnya tim difavoritkan berkat penguatan pemain naturalisasi. PSSI pun buka suara, meminta maaf dan siap melakukan evaluasi besar-besaran bersama pelatih John Herdman dan jajaran Exco. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, meminta publik untuk tidak menghujat pemain dan pelatih, namun kritik terhadap federasi dipersilahkan. Evaluasi diharapkan menjadi bekal untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026 di bulan September, di mana Indonesia berpeluang menurunkan skuad terbaiknya karena turnamen masuk kalender resmi FIFA. Timnas Indonesia, penurunan produktivitas gol Timnas Indonesia dalam 3 pertandingan Grup A Piala AFF 2026 mengalami penurunan signifikan. Skuad Garuda mengawali turnamen dengan mencetak 5 gol saat mengalahkan Kamboja 5-1. Kemudian menang 3-0 atas Timor Leste sebelum takluk 0-3 dari Vietnam. Penurunan ini menjadi sorotan jelang laga penentuan melawan Singapura di Stadion Jalan Besar Jumat 7/8/2026 malam. Pelatih John Herdman memberikan respons di luar dugaan ketika ditanya soal penurunan jumlah gol. Ia tidak ingin persoalan produktivitas menjadi beban berlebihan bagi para pemain. Saya rasa itu bukan hal yang terlalu kami fokuskan. Dalam turnamen seperti ini, kami lebih melihat area yang perlu berkembang, katanya dalam konferensi pers. Herdman lebih memilih untuk fokus pada perbaikan aspek permainan lain yang dinilai lebih penting bagi kesuksesan tim secara keseluruhan. Sementara itu, pelatih Singapura dikabarkan telah menyiapkan siasat cerdas untuk menghadapi permainan Indonesia. The Lions diprediksi akan tampil dengan pendekatan bertahan, mengingat mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun Herdman tetap pada pendiriannya bahwa Indonesia akan menerapkan taktik menyerang. Timnas Indonesia, laga hidup mati kontra Singapura di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia menjalani pertandingan krusial di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat 7/8/2026 malam WIB dalam laga penentuan Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan atas tuan rumah untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Vietnam dan Singapura yang sama-sama mengoleksi 7 poin. Hasil imbang atau kekalahan akan mengakhiri perjuangan Rizky Ridho dan kolega di fase grup. Pelatih John Herdman menyebut laga ini sebagai ujian terbesar sejauh turnamen. Ia menilai Singapura adalah tim yang terorganisir dengan pertahanan kokoh dan sulit dikalahkan. Namun, Herdman tetap optimis dengan kualitas anak asuhnya. Kami memiliki pemain berpengalaman dan pemain muda yang haus pembuktian. Kami datang untuk bermain positif dan ingin mendominasi permainan di area lawan, tegasnya dalam konferensi pers jelang pertandingan. Herdman juga mengirimkan peringatan bagi Singapura bahwa Indonesia adalah tim yang sedang terluka dan lapar setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Meski produktivitas gol menurun dalam 3 laga terakhir, Herdman tidak ingin hal itu menjadi beban bagi klasemen Grup A dan skenario lolos timnas. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Timnas Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen Grup A Piala AFF 2026 dengan koleksi 6 poin, tertinggal 1 angka dari Vietnam dan Singapura yang berada di 2 posisi teratas dengan 7 poin. Situasi ini membuat pertandingan melawan Singapura menjadi laga penentuan. Tim Garuda wajib mengamankan kemenangan saat bertandang ke Stadion Jalan Besar Kalang pada Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 3 poin akan memastikan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Peluang finish sebagai juara grup masih terbuka, dengan syarat Indonesia mengalahkan Singapura dan berharap Vietnam gagal meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir melawan Kamboja.
Arsenal takluk 1-3 dari Real Betis di pramusim. Arsenal menelan kekalahan perdana di pramusim 2026 setelah dihajar Real Betis dengan skor 1-3 di Aviva Stadium, Dublin, Kamis 6/8 Agustus dini hari WIB. Semua gol tercipta di babak pertama. Ketertinggalan Arsenal berawal dari kesalahan kiper Kepa, Arrizabalaga, yang membuat gol pembuka Betis dicetak oleh Rodrigo Riquelme. Nelson De Osa menggandakan keunggulan sebelum Piero Hincapié memperkecil skor untuk Arsenal melalui sundulan. Namun, Kai Havertz kehilangan bola yang berujung pada gol ketiga Betis oleh Pablo Fornals. Pelatih Mikel Arteta mengaku kecewa dengan hasil ini. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Saya sangat kecewa dengan cara kami kebobolan gol pertama, serta dua kesalahan yang berujung pada dua gol lainnya, ujarnya. Arsenal masih belum diperkuat Declan Rice, Martin Odegaard, dan pemain lain yang terlibat di Piala Dunia. Arteta menantikan fase pramusim berikutnya di Emirates dengan para pemain inti kembali bergabung. Arsenal takluk 1-3 dari Real Betis di pramusim 2026 setelah dihajar Real Betis dengan skor 1-3 di Aviva Stadium, Dublin, Kamis 6 Agustus dini hari WIB. Semua gol tercipta di babak pertama. Ketertinggalan Arsenal berawal dari kesalahan kiper Kepa Arrizabalaga yang membuat gol pembuka Betis dicetak oleh Rodrigo Riquelme. Nelson De Osa menggandakan keunggulan sebelum Piero Hincapié memperkecil skor untuk Arsenal melalui sundulan. Namun, Kai Havertz kehilangan bola yang berujung pada gol ketiga Betis oleh Pablo Fornals. Pelatih Mikel Arteta mengaku kecewa dengan hasil ini. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Saya sangat kecewa dengan cara kami kebobolan gol pertama, serta dua kesalahan yang berujung pada dua gol lainnya, ujarnya. Arsenal masih belum diperkuat Declan Rice, Martin Odegaard, dan pemain lain yang terlibat di Piala Dunia. Arteta menantikan fase pramusim berikutnya di Emirates dengan para pemain inti kembali bergabung. Carragher, MU belum mampu jadi kandidat juara. Pengkritik sepak bola Inggris, Jamie Carragher, secara tegas menyatakan bahwa Manchester United belum berada di level yang sama dengan Arsenal dan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Inggris 2026-2027. Menurut Carragher, persaingan juara hanya akan terjadi antara dua tim tersebut. Buat masa ini, saya hanya nampak Arsenal atau City bergelar juara, walaupun jendela perpindahan masih dibuka lagi hingga penghujung bulan nanti, katanya. Meskipun merekrut pemain seperti Andre Santos dan Yuri Tielemans, langkah MU dinilai sebagai pembelian bijak, namun tidak cukup untuk menjadikan mereka penantang gelar yang sesungguhnya. Carragher menilai United tidak akan memenangkan liga di bawah arahan Michael Carrick.